menyesal karena harus berakhir di angka yang 19 tanggung itu. Sekarang aku sangat senang akhirnya muncul juga orang yang ke-20. Wah, pelaku pembunuhan beruntung ya. Aku tidak akan merasa puas kalau tidak mempertaruhkan nyawa. Aku tidak mau melakukan pertarungan setengah-setengah. Berikan padaku darahmu, jantungmu, dan ekspresi ketakutanmu. Boleh, tentukan cara pertarungannya. Akan kupatuhi. Oh, berani juga kau. Kalau begitu kita pilih saja hidup atau mati. Kita bertarung sampai salah satu pihak mati atau mengakui kekalahannya. Hanya saja, biarpun di tengah pertarungan nanti kau mengakui kekalahanmu, tapi jangan harap aku akan menghentikan seranganku. Jangan harap. Baiklah, aku tidak keberatan. Apa dia bodoh? Ataukah dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatanku ini? Ayo kita mulai. Ya, itu yang kutunggu. Untuk orang yang seperti dia, aku telah menyiapkan senjata rahasia yang ada di tangan kanan punggungku ini. Apakah Kurapika baik-baik saja ya? Sepertinya lelaki itu seram. Bagaimana menurutmu, Kilua? Bagaimana ya? Dia hanya bisa bergaya untuk menutupi kelemahannya saja. Tapi bila melihat dari dekat, wajahnya yang selalu dingin itu, dia sedang menghadapi detik-detik kematiannya. Dan ini pasti waktu yang sangat menyenangkan. Hai Kurapika, serang dia duluan. Kalau bertarung secara jujur, kau pasti lebih unggul. Lihat baik-baik. Betapa mengerikannya diriku ini. Membacakan ubin dengan tangan kosong. Hai Kurapika, mundur! Ayo cepat mundur! Laba-laba berkaki 12. Itu, apa itu Lerio? Itu adalah tanda kalau dia anggota Gen Eriodan. Bukankah itu orang yang telah membunuh seluruh anggota keluarga suku Kurapika? Benar, Gen Eriodan, organisasi pembunuh kelas tinggi. Kurapika menyimpan dendam dengan mereka. Ternyata dia anggotanya. Aku memasang besi di dalam tubuhku. Dengan kekuatan kepala karangku bisa hancur. Ditambah dengan tato Gen Eriodan. Tak akan ada orang yang tidak kehilangan keberaniannya bertarung melawanku setelah melihat kedua hal ini. Kenapa? Bicara pun tidak sanggup ya? Aku adalah salah satu dari 4 orang yang terkuat di Gen Eriodan. Orang menyebutku Majitani Raja Penghancur. Pukulan pertamaku tadi hanyalah sekedar salah, tapi berikutnya tidaklah begitu. Tapi kalau kau mengakui kekalahanmu sekarang juga, aku akan segera mempertimbangkannya lagi. Bagaimana? Karena terlalu ketakutan dia sampai terdiam. Kurapika sedang marah. Ada apa denganmu? Hei, kau sudah mendengarkan kata-kataku kan? Kalau kau mau mengaku kalah, berhenti. Kalau tidak, pukulanku yang akan. Karena sakit, aku hanya bisa melakukan 1 pukulan sehari. Baiklah, aku yang. Ku beritahu 3 hal. 1. Bukti dari Gen Eriodan yang asli adalah di tengah tato laba-laba dituliskan juga nomor anggota. 2. Mereka bukanlah orang yang akan menghitungi jumlah orang yang telah dibunuhnya. 3. Jangan menyebut nama Gen Eriodan untuk kedua kalinya. Kalau tidak akan kubunuh kau. Kenapa matanya merah begitu? Matanya semerah hati. Sama dengan saat itu. Kau tidak apa-apa? Ya, aku tidak terluka. Maksudku, apa aku mendekatimu juga tidak apa-apa? Sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah tahu kalau dia bukanlah lawan yang tangguh.
Apa benar? Padahal aku gemetaran saat melihat wajahnya. Iya kan, Gon? Tidak, habis saat melihatnya sedikit pun aku tidak merasa ketegangan. Orang seperti itu sejak awal sudah terlihat. Dia itu hanyalah orang yang suka pamer, yang memukul orang saja sebenarnya tidak berani. Aku juga sudah tahu kalau tato itu palsu. Tapi begitu melihat tato laba-laba itu, pandanganku langsung berubah menjadi merah. Bukan hanya itu. Sebenarnya saat melihat laba-laba biasa pun, kepribadianku bisa langsung berubah total. Tapi itu karena kemarahanku masih belum tersalurkan. Mungkin seharusnya aku merasa senang. Kita harus berhati-hati, jangan sampai Kurapika melihat laba-laba lagi. Iya benar. Tidak berguna. Sejak awal aku tak mengharapkannya, karena salah satunya kelebihan adalah wajah yang menyeramkan karena kegagalan operasi plastik itu. Tak kusangka ada suku kurutan di antara mereka, lawan yang terlalu berat bagi penjahat penipu macam dia. Nah, sekarang tinggalkan aku. Hai, cepat bereskan dia dan tampilkan lawan berikutnya. Itu tidak bisa. Pemenangnya masih belum ditentukan. Apa maksudmu? Dia baru saja pingsan. Seorang pemenang tidak bisa ditentukan sebelum salah satu pihak mengaku kalah atau mati. Dia masih hidup dan belum menyerah kalah. Dia masih sanggup melawan. Dasar banyak alasan. Hai Kurapika, cepat selesaikan pertarunganmu dengan si penipu ini. Tidak bisa. Apa? Pertarungan sudah berakhir. Tetapi... Karena aku tadi telah memukul lawan yang sudah kehilangan tekad bertarungnya. Aku tidak mau lagi bertarung dengan orang yang telah kalah. Jadi apa maumu? Kita serahkan padanya. Kalau dia tersadar, pasti dia akan mengakui kekalahannya. Aku tak berniat melakukan apapun lagi. Apapun saja yang melakukannya. Kau tak pernah membunuh orang, kan? Apa kau takut? Aku tak pernah memikirkan masalah takut membunuh atau tidak. Lagi pula, ini pertarungan 1 lawan 1. Kau tidak bisa ikut campur. Oh, begitu. Ternyata kau egois juga ya? Kau benar. Kita ini kan bertindak secara berkelompok. Kau harus berpikir agar tidak sampai merugikan yang lain. Aku tak berniat mengubah pendapatku. Baiklah, kalau begitu kita ambil suara. Yang ingin Kurapika menyelesaikan pertarungan, tekan bulat. Yang tidak setuju, tekan silang. Ayo mulai. Kenapa di layar tidak terlihat? Mungkin karena kita sendiri yang mengambil suara. Kalau begitu kita memilih dengan mengacungkan tangan. Siapa yang setuju untuk menghabisi dia, angkat tangan. Ya. Apa mau kalian sebenarnya? Habis tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengubah pendapatnya. Apa yang kau tahu? Kurapika itu ingin menjadi hunter agar bisa mengalahkan organisasi Gen Eroidan. Karena itu, sudah seharusnya kalau dia bekerja sama agar bisa lulus di ujian hunter. Kau tahu kan itu? Aku sudah berusaha. Tapi yang tidak bisa tetap tidak bisa. Bukankah kau bisa menghajarnya lagi? Seperti tadi, agar dia bisa mengaku kalah. Percuma saja, Rio. Apa? Kurapika tadi merasa marah karena organisasi Gen Eriodan, bukan karena orang itu. Orang itu kan bukan anggota Gen Eriodan. Tapi kan... Dia tidak akan melakukan yang tidak diinginkan. Itu kan prinsipku. Menurutku sebenarnya kalian itu berdua mirip. Memaksa orang itu tidak baik. Apa? Karena setiap orang mempunyai alasan dan keyakinan masing-masing. Diam kau. Aku tidak mau mendengar dari mulutmu lagi. Sial. Ya sudah, aku mengerti. Aku tak mau tahu. Lakukan sesukamu. Dia ngambek. Biarkan saja dulu. Dasar bodoh. Mereka benar-benar telah terjebak dalam muslihat suara terbanyak ini. Cara pengambilan suara memang sangat praktis dan ampuh. Tapi justru disinilah letak perangkap yang berbahaya itu. Dalam pengambilan suara, ada 2 hal yang tidak boleh sampai dilakukan, yaitu diskusi dan mengatakan pilihan. Kerahasiaan akan hilang dan diketahui dengan jelas mana pihak minoritas dan mayoritas. Lalu, faktor yang bisa menyebabkan pihak minoritas memberontak adalah rasa tersisih, ketidakpuasan, kemarahan. Dan itu
akan menyebabkan ibunya rasa tidak percaya pada anggota-anggota yang lain, yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Nah, kalau sampai terjadi perpecahan di sini, berarti 5 anggota akan gagal semuanya. Tinggal masalah waktu saja sampai perpecahan itu terjadi.